Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Fariza. Saya merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret. Baik, kali ini saya akan memberikan komentar dan pandangan saya terkait peran media mainstream dan juga media online, serta bagaimana sih perkembangan media dan juga komunikasi politik di Indonesia saat ini. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih media mainstream dan juga media online itu ya. Jadi kalau media mainstream ini memiliki aturan main yang sangat ketat dalam proses penyajian berita. Pada media mainstream, kelayakan sebuah informasi untuk diberitakan menjadi konsumsi publik melalui proses panjang. Jadi harus dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Seperti pemberitaan melalui TV atau radio nasional yang sering kita dengar. Jadi media mainstream seperti televisi, radio, surat kabar ini memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik dan juga mengarahkan perhatian masyarakat. Berbeda dengan media mainstream, media online sendiri merupakan sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online baik itu melalui website ataupun aplikasi yang hanya bisa diakses menggunakan internet. Karakteristik media online ini memiliki akses yang cepat dan bahkan hanya dalam genggaman kita bisa mengetahui seisi dunia. Namun, kualitas dan juga keandalan informasi di media online ini dapat bervariasi secara signifikan. Di media online ini ada risiko penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, jika kita lihat saat ini di tahun-tahun politik, komunikasi politik terus dijalankan atau dilakukan oleh pemangku kepentingan politik. Mungkin sebelum adanya media online, pemangku kepentingan politik itu melakukan komunikasi politik menggunakan media mainstream yang memiliki aturan yang kompleks dan terbilang media dengan biaya yang cukup mahal. Keterlibatan partai politik atau juga pemangku kepentingan politik dengan media sosial dan juga interaksi antar pengguna media sosial dapat memberikan efek tertentu terhadap pengguna media sosial. Salah satunya dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh komunikasi politik yang dijalankan di zaman dulu sama sekarang bisa dilihat dari dua foto berikut ini. Foto yang pertama ini merupakan pada zaman dulu ketika pemangku kepentingan politik melakukan komunikasi politik untuk menggait suara khalayak ataupun hal-hal yang dipentingkan dalam komunikasi politik menggunakan televisi. Kita lihat reaksi dari masyarakat terhadap informasi yang diberikan melalui televisi tersebut. Di gambar yang kedua ini kita bisa lihat saat ini perbedaannya ya. Saat ini sekarang pemangku kepentingan politik itu cukup menyebarkan informasi atau komunikasi politik yang mereka lakukan menggunakan media sosial dan tentunya berdasarkan respon dari pengguna media sosial juga. Mungkin zaman dulu kita melihat bagaimana masa yang heterogen ya, jadi kita tidak bisa melacak ataupun melihat siapa saja sih yang memberi respon terhadap konten ataupun komunikasi politik yang dilakukan oleh kepentingan politik. Namun saat ini dengan menggunakan media sosial, pemangku kepentingan politik bisa melihat respon tersebut dari komentar, bahkan like, dan juga melihat bagaimana postingan-postingan yang disebarkan melalui media sosial tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka tak heran saat ini pemangku kepentingan politik itu menggunakan berbagai media sosial dengan berbiaya rendah, namun andal ya untuk melakukan komunikasi politik, tentunya dengan berbagai strategi yang mereka gunakan untuk memikat hati pengguna media sosial.